Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, seluruh warga GKJW dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Paskah tanggal 12 April 2020. Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Ibadah pagi hari ini sesuai dengan himbauan Majelis Agung GKJW tidak dilaksanakan di dalam gedung gereja, tetapi dalam keluarga masing-masing di rumah. Kita semua percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah yang kudus, yaitu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 sambil berdiri. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita satukan hati untuk kita masuk dalam kebaktian kita pada hari ini. Kita siapkan diri dan hati dalam saat teduh kita. Dan biarlah masing-masing kita datang di hadirat Tuhan dengan satu pengakuan yang sama, yang kita ungkap demikian. Bahwa pertolongan di dalam hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang dengan penuh kasih dan setia berkenan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di hari kemenangan kita, hari Minggu yang penuh dengan kesukacitaan karena kebangkitan Tuhan di masa Raya Paskah ini, mari kita bersama-sama kembali nyanyikan Kidung nomor 21, baitnya yang kedua. Salam kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang hari ini akan mendasari kebaktian kita menjadi tema ibadah kita saat ini. Saya membaca dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-16, Amsal 16, ayatnya yang ke-6. Demikian Bapak Ibu, di sana dituliskan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan,
orang menjauhi kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kata-kata Amsal ini yang menyebut bahwa orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, sesungguhnya adalah sikap hidup dari seorang yang telah menghayati hidup baru yang diberikan Tuhan, karena kebangkitan Tuhan membangkitkan kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sambut tema ibadah kita saat ini dengan Kidung Jemaat kita nomor 188 ayat yang pertama. Firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini disiapkan dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, terlebih dulu kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Allah surgawi, kiranya kasih karunia Engkau kepada kami sungguh-sungguh sudah tercurahkan. Di tengah keprihatinan semua bangsa akan wabah penyakit corona ini, Engkau masih memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa membangun ibadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam kami membangun ibadah saat ini, kami akan baca firman Tuhan, akan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan iman kami kepada Engkau ya Allah. Dan firman Tuhan ini bisa bertumbuh di dalam diri kami masing-masing. Kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau yang akan menuntunnya. Terima kasih Tuhan, akan kami baca firman Engkau. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyiapkan hati untuk mau mendengar, memperhatikan dan peduli terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Terlebih kita yang dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Hari ini hari kemerdekaan Kristen. Hari ini adalah peringatan kebangkitan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengalahkan kuasa maut. Oleh kebangkitan inilah kita, para orang-orang percaya milik Tuhan, kita mendapatkan hidup baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup baru adalah hidup yang sesuai, yang berkenaan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup baru adalah hidup yang meninggalkan kehidupan lama. Bukan hanya karena orang Kristen, orang percaya telah mengenal Allah, tapi justru hidup baru itu terjadi kepada orang-orang percaya karena Kristuslah yang telah menebus kita, sehingga hidup kita ini menjadi milik Kristus. Dengan kehidupan baru inilah kita dimampukan oleh Tuhan untuk menolak setiap tindakan yang mengarah kepada dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, rupanya ketika kita telah mendapatkan hidup baru dari Tuhan, maka sesungguhnya di sana kita perlu ingat bahwa di dalam menjalani kehidupan baru pemberian Tuhan, hidup yang telah diperjuangkan Tuhan melalui kebangkitannya ini, di sana kita memiliki tanggung jawab. Ada dua arah tanggung jawab bagi seorang yang telah mendapatkan hidup baru dari Tuhan. Arah yang pertama adalah ke atas. Arah tanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Dengan meyakini bahwa tidak ada penolong lain di dunia ini selain hanya Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi, Tuhan Allah yang telah berkarya memenangkan diri kita atas kuasa maut. Justru karena kita terarah kepada Allah sebagai satu-satunya pertolongan kita. Seperti disebut dalam tulisan Rasul Paulus. Di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidup baru, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, anjuran ajakan Rasul Paulus ini bukan mengajak kita untuk melarikan diri dari kenyataan kehidupan di dunia. Tapi sesungguhnya Rasul Paulus melalui tulisannya ini mengajak kita untuk meninggalkan apapun di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Tuhan Allah sebagai sumber pertolongan di kehidupan kita ini. Sebagian orang mengatakan bahwa harta adalah menjadi segala-galanya dalam kehidupannya. Bisa jadi harta ini juga menggantikan Tuhan. Orang mengejar pangkat, posisi, derajat, status sosial karena mengakui bahwa dengan semuanya itu bisa memuliakan dirinya. Tapi rupanya kemuliaan diri hanya karena pertolongan Tuhan. Hal-hal semacam itulah yang mestinya tidak kita pikirkan. Hal-hal itu hanya bersifat sementara. Berbeda dengan Tuhan yang menjadi penolong kita kekal selama-lamanya. Ini menjadi tanggung jawab kita yang pertama dalam hidup baru kita ini. Hal yang kedua
tanggung jawab kita sesungguhnya terarah kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Ada dua aspek ketika kita bertanggung jawab atas diri kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Aspek yang pertama, kita diajak untuk meninggalkan hidup lama kita. Meninggalkan hidup lama berarti kita tidak mengulang-ulang kembali perilaku kehidupan kita yang lalu, perilaku kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aspek yang kedua sebagai tanggung jawab kepada diri kita sendiri adalah sebuah kesetiaan kita di dalam rangka kita menanti hari Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Di ayat yang keempat, Kolose pasal 3, Rasul Paulus mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Hidup baru yang kita terima, kita hayati, kita nikmati dari Tuhan karena kebangkitannya ini, bukan hanya kita alami pada saat Paskah ini saja, namun akan kita hayati terjadi dalam hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di kesempatan kita merayakan kebangkitan Tuhan di hari Paskah ini, mari sekali lagi kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita syukuri karya Tuhan yang luar biasa ini, yang telah memperbaharui kita atas kemenangannya dari maut. Dan dengan segala kesetiaan kita, mari kita jaga hidup baru pemberian Tuhan ini sampai kesudahan zaman. Tuhan yang akan bersama-sama kita dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh, kita hayati apa yang menjadi ajaran Tuhan untuk kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu. Terima kasih atas perjuangan-Mu. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu yang telah menjadikan kami dilingkupi dengan pembaharuan hidup daripada-Mu. Ajar kami untuk tetap mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan kami. Ajar kami untuk berani mengatakan tidak kepada dosa. Kuatkan kami untuk tetap setia mempertahankan hidup baru pemberian-Mu ini sampai kesudahan zaman. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Dengan bangkit berdiri, kita akan ungkapkan pengakuan iman kita, dilandasi dengan satu keyakinan bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang akan menuntun kita di dalam kita melakukan apa yang menjadi firman dan ajarannya. Bersama-sama dengan orang percaya, kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah dan sesembahan kami. Allah yang terus membela kami, Allah yang terus berkarya demi damai sejahtera kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau sampai saat ini, meskipun dalam keberadaan kami, yang dalam keprihatinan ini, kami masih boleh tetap berbakti kepada-Mu. Kami meyakini bahwa dimanapun kami mengangkat hati kami kepada-Mu, Engkau ada di dalam hati kami. Demikian juga di tengah-tengah kebaktian keluarga per keluarga kami ini. Bapa, tidak henti-hentinya kami bersama-sama menaikkan permohonan kami kepada-Mu berkaitan dengan keprihatinan bangsa dan negara kami, bahkan keprihatinan dunia di mana kami ada, bahwa sampai dengan saat ini wabah virus corona masih terus terjadi, penularan masih bertambah-tambah, kematian masih terus terjadi. Ajar kami, mampukan dan kuatkan kami, sehingga kami tidak mendahulukan kepentingan pribadi kami dalam hal ini. Tapi ajar kami dan kuatkan kami untuk mengedepankan kebutuhan, kepentingan orang banyak di sekeliling kami. Dengan kami tetap melakukan apa yang menjadi anjuran-anjuran dari berbagai pihak yang berwenang untuk tetap berada di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan pribadi lepas pribadi kami. Mampukan mereka yang terus berkarya, baik pemerintah negeri ini, tenaga-tenaga medis dengan segala perangkat yang ada, bahkan pihak-pihak yang berwajib TNI, Polri, yang ikut serta bergandeng tangan bahu-membahu, melindungi negara kami, rakyat di negara ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan bahkan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan, pertumbuhan gereja kami, biarlah melalui perayaan Paskah pada saat ini, yang kami lakukan dengan segala keterbatasan kami boleh menggunakan hidup kami yang telah Tuhan perbaharui ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Biarlah nampak bagi dunia ini peran dan tanggung jawab gereja kepada dunia di mana kami ada. Kami juga serahkan kehidupan bersama kami di lingkungan kami masing-masing, bahkan keluarga kami masing-masing. Lindungan Tuhanlah yang kami mohonkan, pengayoman Tuhanlah yang senantiasa terjadi atas kami semua. Inilah hidup kami ya Tuhan, hidup yang Engkau tebus, hidup yang menjadi milik-Mu. Kami serahkan kepada-Mu untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya yang baru setiap hari untuk kita terima. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita juga berkenan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita dan kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab
ada tertulis sabda yang demikian, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jemaat dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 222B ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Dipuji, disembah Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh melalui dengan sukacita. Sebagai ungkapan syukur Tuhan, kami bersama-sama mengumpulkan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui persembahan. Kami mohon Tuhan mau memberkati sehingga apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat sehingga apa yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sisa hidup dan kehidupan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita, perayaan Paskah pada saat ini. Dengan bersama-sama kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan dan melantunkan nyanyian penutup ibadah kita 409 Kidung Jemaat, bait yang pertama saja. Saudara-saudara terkasih, undurlah dari ibadah ini, undurlah dari hadirat Tuhan. Tuhan yang akan menyampaikan dan menerangi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Allah Bapa di surga berkenan melimpahi saudara-saudara dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit berkenan memenuhkan hidup baru saudara dengan damai sejahtera-Nya, dan Roh Kudus yang akan tetap menjaga saudara-saudara
bahkan hidup di dalam hidup saudara, menjadi sumber kebijaksanaan bagi saudara untuk tetap mempertahankan hidup baru pemberian Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memperbaharui kehidupan saudara-saudara, memberkati saudara-saudara dari hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.